Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suraya dengan NPM 2206020266 dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Sipil Angkatan tahun 2022 kelas reguler Banjarmasin Pagi A. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang integral garis, integral permukaan, dan integral volume guna memenuhi tugas individu mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Adi Surya STMT. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah anti turunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial terlebih dahulu harus mengetahui pernyataan kemudian mencari turunan, maka dalam integral terlebih dahulu harus mengetahui turunan untuk mencari pernyataan. Integral merupakan operasi dari f aksen x menjadi fx, yang berarti operasi integral adalah operasi yang menghilangkan tanda aksen. Tokoh yang pertama kali mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau terlahir pada tanggal 1 Juli 1646 Masehi di Leipzig, Jerman, dan wafat pada tanggal 14 November 1716 di Hanover, Jerman. Beliau ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman, keturunan Sorbia dan berasal dari Sachsen. Lambang integral yang saat ini kita kenal berbentuk seperti cacing. Dahulunya dikenal dengan notasi Leibniz, karena Leibnizlah yang memperkenalkan konsep integral dalam matematika. Lambang integral seperti ini diambil dari huruf pertama nama Leibniz, yaitu huruf L. Namun pada zaman dahulu orang menuliskan huruf L dalam bentuk yang indah, seperti lambang integral yang sudah kita kenal saat ini. Integral garis adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegrasikan sepanjang seutas kurva atau garis. Nilai dari integral garis adalah jumlah dari nilai medan pada semua titik kurva dan dibobotkan dengan suatu fungsi skalar pada kurva. Beberapa penerapan integral garis dalam kalkulus vektor yaitu: 1. Integral garis dapat digunakan untuk menghitung massa kawat. Yang kedua, untuk menghitung medan magnet di sekitar konduktor dalam hukum Ampere. Yang ketiga, membantu menentukan tegangan yang dihasilkan dalam suatu loop dalam hukum induksi magnetik Faraday. Dan yang keempat, untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada benda bergerak dalam medan vektor. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan konsep integral garis. Permukaan integral adalah generalisasi dari beberapa integral untuk integrasi di atas permukaan. Integral permukaan dapat didefinisikan sebagai limit jumlah. Dalam kehidupan sehari-hari, integral permukaan dapat diaplikasikan dalam beberapa bidang seperti yang sudah saya paparkan di PowerPoint yang tertera pada layar. Berikut merupakan contoh soal dari integral permukaan beserta penyelesaiannya. Dan yang terakhir yaitu integral volume. Dalam matematika, integral volume itu mengacu pada integral pada domain 3 dimensi, yang berarti kasus khusus dari integral berganda. Dalam dunia fisika, integral volume sangat banyak digunakan dalam penerapan, misalnya untuk menghitung kerapatan fluks atau untuk menghitung massa dari fungsi kerapatan yang sesuai. Untuk penggunaan lebih lanjut, integral volume dapat digunakan untuk mencari volume sesuai namanya. Volume didapat dari suatu bidang yang mengelilingi atau berputar pada suatu sumbu. Dan berikut ini merupakan contoh soal dari integral volume beserta penyelesaiannya.
Kesimpulan dari presentasi saya yaitu integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Integral merupakan operasi dari f aksen X menjadi fx. Operasi integral adalah operasi yang menghilangkan tanda aksen. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan integral adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang filsuf berkebangsaan Jerman keturunan Sorbia dan berasal dari Sachsen. Dalam kehidupan sehari-hari, integral garis, integral permukaan, dan integral volume banyak diaplikasikan dalam bidang fisika. Sekian presentasi dari saya, salah dan hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.